tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sebab hidup kami umat percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oh haleluya. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi orang yang percaya, berharap kepada Tuhan Yesus. Percaya ya dia, sebab dia adalah penjuna. Haleluya. Nafas hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Segala langkah hidup kita diperhatikan oleh Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dia mengerti, dia peduli bagi orang yang mau taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berpegang janji-Mu Tuhan. Kami mau taat setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dan kami mau menggenapi akan firman-Mu, sehingga segala janji-Mu kami yakin dan percaya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang putus asa diberi jalan keluar. Haleluya. Yang ada menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, Tuhan berikan pertolongan. Oh puji Tuhan, janji-Nya ya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sampai bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, dan Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-janji-Mu. Haleluya, bagi orang yang setia dan percaya. Kami pegang janji-Mu, kami mau melakukan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Sehingga semua janji dalam kebenaran firman-Mu boleh kami rasakan, boleh kami terima dengan nyata. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk menyaksikan kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, haleluya, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua pada pagi hari ini. Layakkan kami untuk bersama-sama memuji, menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian dengan penuh sukacita, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kami. Dan kami yakin Engkau bertahta di atas puji-pujian. Saat kami memuji, menyembah Engkau, mujizat itu dinyatakan. Haleluya. Mulai sekarang ini, mulai pada pagi hari ini, sampai seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kau nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebebasan-Mu, sehingga kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita. Tuhan, tolong saudara kami Tuhan yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh bersama-sama kami mempermuliakan nama Engkau. Beri kekuatan bagi mereka, beri kemenangan bagi mereka untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan pertolongan saat kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saja. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Pasti
berdoa, berharap pada Tuhan, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya. Walaupun kita belum melihat sesuatu, ya, kita terima dengan iman, haleluya, sampai Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan.
apa yang kau alami ini. Mungkin saat ini kita mengalami masalah-masalah, belum ada jalan keluar, belum ada jawaban. Kehendak Tuhan adalah kita tetap percaya, mujizat itu masih ada. Haleluya. Bagi kita yang percaya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sedang merendam kehidupan kita. Tuhan sedang mengolah iman percaya kita sampai di mana keyakinan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pasti Tuhan akan menyatakan mujizatnya tepat pada waktunya. Haleluya.
Dan Engkau menyatakan kasih kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga saat pulang dari tempat ini, kami yakin dan percaya ada pertolongan yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah diliburkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan, pergumulan, diberi kemenangan, diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi pelayanan mereka, beri semangat, kekuatan. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan, kami melayani Tuhan, kami bukan melayani manusia. Kami akan mendapat pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sebentar hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyatakan urapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, rahasia firman-Mu, sehingga kami mendapatkan pengertian yang lebih lagi untuk mengenal akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kalau sebulan ya, yang lalu, selama sebulan kita sudah belajar firman Tuhan, yaitu tentang doa Bapa kami ya. Haleluya, dalam Matius pasal 6. Haleluya, puji Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang doa ini ya. Haleluya. Doa itu seringkali dikatakan, orang Kristen mengatakan doa itu nafasnya orang Kristen ya, orang percaya Tuhan ya. Doa itu ya harus terus menerus ya. Ibu Henry waktu pertama kali khotbah tempat ini ya, waktu ada proyektor ya, itu yang pertama kali disampaikan itu tentang doa ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa ya. Ini nafas. Bayangkan ya, kalau nafas kita berhenti ya. Mungkin kalau kita ini ya ahli selam di air ya, itu bisa tahan napas ya, khususnya ABRI gitu ya, kurang lebih mungkin 2 menit ya. Mungkin ada yang spesial ya, diberikan anugerah Tuhan mungkin bisa lebih dari itu ya. Tapi kalau diteruskan berangkat ya. Nah, sedang napas kita ini saudaraku ya, kalau kita berhenti napas atau mengalami sesak napas, waduh itu ya, yang pernah mengalami seperti itu hal yang mengerikan ya. Kayak ikan diambil dari air ya, menggelepar ya, cari napas ya. Nah, betapa mengerikan ya kalau kehidupan orang Kristen tanpa doa. Dan Tuhan pesan ya, minimal 1 hari itu berdoa berapa jam? 1 jam ya. Saat Yesus mau masuk di dalam sengsara yang besar, murid-muridnya diajak berdoa ya. Dan Tuhan pesan, apakah kamu tidak sanggup berjaga bersama aku sejam saja ya. Jadi ini minimal ya. Orang Kristen itu minimal doanya itu 1 jam ya. Itu pun kadang-kadang masih di pikiran masih kacau balau ya. Perlu ketenangan, perlu ya kedamaian, sampai betul-betul doa itu naik ke hadirat Allah ya. Ini tidak mudah ya. Tapi kita mau belajar ya. Sebab doa itu mengatasi semua masalah kita, persoalan kita, kebutuhan kita ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi sebetulnya
arti orang Kristen percaya Yesus ya, itu ya memang dalam Alkitab dulu disebut orang yang bersekutu dengan Tuhan itu disebut orang Kristen ya. Jadi sebetulnya kekristenan ini bukan agama ya, lebih dari ajaran agama. Memang di situ ada ajaran agama ya. Tapi agamanya, sosok yang kita panuti itu pribadi Yesus ya. Haleluya. Jadi kekristenan itu sebetulnya hubungan kita dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur ya, agama itu tidak menyelamatkan, hanya mengajarkan. Tetapi Yesus bukan hanya mengajarkan, tapi memberi teladan, dan dia berjanji juga dia penyelamat. Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Ini kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, lebih daripada pengajaran dunia ini. Haleluya. 1 Yohanes 5 di situ dikatakan ayat 20 kalau nggak salah, kita ini posisi kita ini sudah benar, sangat benar ya. Percaya Allah, percaya Yesus sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1. Kalau tidak, nggak bisa selamat ya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan ya, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan akulah, bukan dua, satu. Akulah siapa? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kecuali dengan aku. Wah, ini ya seringkali saya pernah bolak-balik menyampaikan, ini satu statement, pernyataan yang mana manusia lain tidak berani mengatakan hal demikian. Akulah jalan. Tapi Yesus sebagai manusia, sebagai anak Allah, dia berani mengatakan itu. Aku ini jalan. Luar biasa ya. Haleluya. Sebab itu mari, kalau kita sudah dalam posisi yang benar ya, mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di akhir zaman ini untuk menghadapi situasi yang semakin sulit, semakin berat ya. Haleluya. Kita lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Dia ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 tadi yang sudah saya katakan, saya bacakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah ya, Yesus anak Allah, anak tunggal Allah, dia putra Allah, tidak ada anak yang kedua ya. Satu, anak tunggal Allah, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kalau saudara dan saya bisa ngerti, bisa memahami, bisa menerima bahwa Yesus itu anak Allah ya, itu karunia Allah, itu berkat Allah, itu anugerah Allah. Sebab apa? Banyak orang tidak mau percaya. Jadi kalau saudara percaya, satu kampung, satu gang, hanya mungkin beberapa kakak yang percaya ya, Yesus itu anugerah ya. Ada yang lain mungkin sudah percaya tetapi belum berani melangkah ya, belum berani beribadah, bersekutu bersama ya. Itu tidak masalah, tapi dia sudah percaya ya. Orang yang percaya Yesus ya, walaupun dia belum ke gereja, itu berarti dia memihak pada kita, dia berpihak pada kita, dia adalah pihak kita ya. Orang yang sudah percaya dalam hatinya ya, tapi belum mau melangkah ke rumah Tuhan mungkin ya, mungkin karena takut keluarga dan macam-macam, tapi itu sudah ada di pihaknya Tuhan ya. Tinggal tunggu saatnya, entah kapan kita nggak tahu. Mungkin saat dia sakit keras hampir mati ya, dia berseru, dia percaya kepada Yesus, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya.
Jadi kita tidak tahu saudaraku ya. Haleluya. Kita hanya bisa doakan ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita perlu mendoakan keluarga kita ya. Seiman, orang kafir, juga bangsa negara kita ya. Itu perlu kita doakan semua ya. Walaupun kita belum melihat, kok enggak mau ke gereja ya. Nah, itu nanti urusannya dia sama Tuhan. Yang penting apa? Kita sudah mendoakan mereka ya. Kita bisa memberikan kesaksian bagi mereka. Haleluya. Nanti selanjutnya itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Saya lanjutkan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita ya. Dan kita pengertian supaya kita mengenal yang benar. Kita dapat pengertian untuk kenal yang benar itu mana ya. Jadi kalau tidak diberi pengertian, kita anggap semua benar ya. Seringkali mungkin kita ngomong-ngomong sama orang ya, menyaksikan tentang Yesus. Mereka mengatakan apa? Kabeh wis padha ae. Jalane menuju surga. Ya. Ada banyak jalan padha ae. Awakmu mbek aku, mbek orang lain padha ae. Padha ora. Ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Itu pepatah dunia. Memang banyak jalan tembusan menuju Tropodo, betul? Lewat Ambeng-Ambeng, Tropodo 1, Tropodo 2, ya, Citra Tropodo. Oh, ini Tropodo ini hebat. Tembusannya sak pirang-pirang. Sana buntu lewat situ buntu lewat sana. Banyak jalan menuju Tropodo. Tapi jalan menuju Yesus, menuju surga kepada Bapa, cuma satu. Lah ini bedanya di sini. Nah, kita ini dikatakan kita dapat pengertian mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Luar biasa. Jalur kita ini sudah benar, tinggal ikuti terus jalan benar ini. Nanti ujungnya bukan ke maut, tapi ujungnya ke surga. Bukan neraka, tapi surga. Haleluya. Kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus ya. Anaknya bukan banyak anak, satu, Yesus Kristus. Dialah putra tunggal Allah. Haleluya. Dia adalah Allah. Di sini baru dijelaskan Yesus itu Allah. Padahal waktu kalau kita membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya ya, itu ahli Taurat, orang Farisi ya, tua-tua ya, itu seringkali sudah diberitahu, aku dan Bapa ini satu. Loh, kamu itu menganggap dirimu anak Allah ya, mau dilempari batu saku ya. Padahal sudah dikatakan ulang-ulang, aku dan Bapa ini satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tapi mereka tidak bisa mengerti ya. Pikirannya tidak bisa buka, sebab mereka melihat dengan mata jasmani. Oh, iki anake, iku kenal aku dulu. Anake sapa iki? Bu Yusuf sama Bu Maria sama Pak Yusuf. Kok anaknya Allah? Memang kalau saudara dan saya di hadapan fakta seperti itu belum tentu bisa percaya. Loh, aku kenal iki wong sebelah misalnya seperti itu. Kok anak Allah? Ya, pasti tidak percaya. Jadi kalau kita bisa percaya, walaupun melihat fakta seperti itu, ya, seperti orang-orang yang di sekitar rumahnya Yusuf dan Maria ini, tapi ada banyak orang bisa percaya itu kasih karunia, itu pemberian Allah, itu pengertian diberi oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Paling benar sahabat ya. Nah, syukur sahabat ya. Sebab itu mari ya, kita sudah diajar sebulan yang lalu ya lewat Gideon tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ya boleh dikatakan itu doa yang sudah komplit ya. Doa itu sudah komplit, doa Bapa kami. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan doa Bapa kami ya,
Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab itu mengapa kita ya nggak ada salahnya kalau kita tiap hari mengawali hari yang baru, kita awali dengan doa Bapa kami. Ya. Nah, itu memang ya perlu dipelajari lagi, dimengerti satu persatu, ya. Seperti yang sudah disampaikan ya sebulan yang lalu. Bapa kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah namamu. Kita harus terus hidup kudus, menguduskan diri, ya. Sebab Allah kita itu kudus. Bapa kami yang di sorga, kita di mana? Di tropodo, ya. Nek doa ojo akeh-akeh ngomong, ya. Itu ada ayatnya. Kita di bumi, dia di sorga, ya. Jangan banyak omong, ya. Sedikit aja, ya. Haleluya. Pengkhotbah 5 ayat yang kedua, di situ dikatakan ya, ayat itu mengatakan dia di sorga, kita di bumi. Sebab itu jangan terlalu banyak bicara kepada dia. Alasannya apa? Macam-macam, ya. Tuhan itu lebih tahu kebutuhan kita. Saudara mau tunjukkan kepada doa kepada Tuhan berapa lembar catatan, ya. Sama Tuhan itu sepertinya catatan segini banyak misalnya ya, dikedipi sama Tuhan, wis mancap semua di pikiran, tidak ada yang lali, tidak ada yang luput, betul? Jadi jangan banyak omong, ya. Ia mengerti, ia peduli segala masalah persoalan kita, kebutuhan kita, amin. Ya, Tuhan aku percaya. Oh luar biasa ya, puji nama Tuhan ya. Jadi kalau kita berdoa itu ya boleh kita memohon sesuatu, ya. Kebutuhan kita boleh-boleh saja. Tapi kita katakan firman Allah bahwa Tuhan itu jauh lebih tahu daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, ya. Haleluya. Itu ada ayatnya ya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Apa-apa yang kita perlukan, kita pikirkan, dia jauh lebih tahu. Orang tua tidak tahu, anak tidak tahu masalahnya orang tua tidak tahu masalahnya anak, ya. Tapi Tuhan tahu, ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini berdoa hanya kepada Tuhan, ya. Sampaikan permohonan kita, unek-unek kita kepada Tuhan, ya. Tapi sekali lagi jangan terlalu banyak-banyak, sudah, ya. Allah mengerti, Allah peduli, ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu, ya. Nah, di situ tentang itu sebelum doa itu Tuhan sudah bilang, ya. Tuhan tahu ya, kamu butuh semuanya. Butuh apa saja Tuhan tahu. Amin. Ya itu. Kemudian dilanjutkan doa Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Kemudian Mazmur 139 di situ dikatakan dia tahu kalau kita duduk, dia tahu kalau kita berdiri, kalau kita susah dia tahu, kalau kita senang dia tahu. Oh dia itu maha tahu, ya. Dan perikop dari Mazmur 139 itu dikatakan doa di hadapan Allah yang maha tahu. Bukan hanya maha tahu, tapi mau tahu, ya. Kalau kita omong-omong sama orang butuh sesuatu, kita ngomong sama orang, ya, mungkin dia oh iya ya kamu butuh, ya. Tapi orang itu nggak mau tahu dengan kita, ya. Ataupun kepingin membantu kita, menolong kita, tapi nggak punya daya, ya, nggak punya berkat yang limpah, ya cuma tahu toh, oh kasihan ya. Apa gunanya kalau kita ini memberikan jawaban cuma kasihan? Tapi Tuhan selain mengasihi kita, kasihan kepada kita, dia juga mengulurkan tangannya buat kita. Ini Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, mari, ya. Kalau Tuhan di sorga, kita di bumi, ya. Haleluya. Kita naikkan doa yang singkat aja kepada Tuhan. Haleluya. Kita percaya
Tuhan jauh lebih mengerti, mengetahui apa yang menjadi persoalan kebutuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Dan doa ini saudaraku ya, doa itu merupakan satu hubungan ya. Doa itu merupakan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti Henokh ya. Henokh itu bergaul erat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu Henokh ya. Haleluya. Jadi kita ini perlu ya, terus lebih mendekat ya kepada Tuhan ya. Tuhan itu senang ya. Kalau didekati itu senang ya. Haleluya. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga dekat sama kita. Ya. Kalau ini cucu biar ini saudara ya. Kalau kita mendekat kepada Dia karena Dia cinta kita, Dia dekat sama kita. Kalau orang tidak kenal, didekati bagaimana? Lari. Sopo iku ya ini saudara ya. Tapi kalau kita dekat sama tuh kekasih yang kita kasihi ya, cucu kita, anak kita, kita aja, wah lari dia minta digendong. Tapi tidak kenal gini, buat sampai tangannya keju, gak moro-moro, betul? Tidak kenal dia. Ya. Jadi doa itu ya pengenalan akan Tuhan, ya. Makin mendekat kepada Dia. Ya, lanjut. Maleakhi 3 ayat yang ke-17 ya. Dikatakan demikian, Yakub 4 ayat 8 ya. Sebelumnya ini ya, Yakub 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Ini Tuhan minta, mendekatlah. Arti kata lah itu perintah ya, diperintah. Ayo dekat sama aku. Ya. Maka Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Tentu ada syaratnya ya. Kalau kita mendekat kepada Tuhan itu ada syaratnya. Ya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Tuhan minta kita mendekat kepada Tuhan. Sementara itu kita juga harus hidup suci. Ya. Harus hidup kudus. Ya, doa Bapa kami tadi, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Tuhan itu sudah kudus. Kita yang masih seringkali tidak kudus. Ya, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, penglihatan, pendengaran, perasaan kita seringkali tidak kudus. Ya, gampang ada dosa masuk lewat mata, lewat kita dengar, ya lewat pikiran, perasaan. Itu disucikan, dikuduskan terus. Ya, jadi seolah-olah ya kita ini tiap hari itu harus itu tadi mendekat kepada Tuhan, menyucikan, menguduskan. Jalan harus kudus, berdiri di tempat yang kudus, duduk dengan orang-orang yang kudus ya. Jadi semua itu diatur kudus ya. Kudus dalam seluruh kehidupanmu. Itu kehendak Tuhan. Dalam surat 1 Petrus ya. Jadi kudus dalam seluruh kehidupanmu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Setelah kita menguduskan ya, saat kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti dekat sama kita ya. Pujian dunia aja ada yang mengatakan, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh ya. Itu orang dunia ya bisa mengatakan seperti itu ya. Demikian juga kehidupan kita orang percaya. Kalau kita mendekat kepada Tuhan dalam kekudusan ya, tahirkanlah tanganmu ya, hai orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati ya. Maka Tuhan mau mendekat kepada kita. Ada satu pertemuan yang indah ya. Jadi kalau kita
di bumi, dia di sorga, ketemunya di mana? Di tengah-tengah. Ya. Seperti nanti Tuhan datang, ya. Umatnya naik di awan-awan di angkasa, Tuhan turun dari sorga, bukan turun ke bumi, tapi dia ada juga di angkasa. Pertemuan di udara, ini sama. Ya. Jadi kalau ini kita lakukan terus, sampai nanti Tuhan menjemput kita di angkasa, di udara, ya, itu kita akan mengalami pertemuan yang indah. Ya. Ada lagunya itu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ini hal yang spektakuler. Ya. Tidak mungkin lah manusia itu bisa naik, ya, kalau tidak ditolong Tuhan, kalau tidak lewat kuasa Roh Kudusnya, seperti Elia yang diangkat, ya, dengan kereta yang berapi, seperti Henokh, ya, yang terangkat masuk ke surga. Haleluya. Nah, mari kita persiapkan, ya, lewat doa, semakin mendekat, ya, dekat sama Tuhan. Itu bukan untuk minta ini, minta itu, ngomong segala macam, tidak. Tapi kita bergaul, kita bersahabat dengan Allah, ya, kita menyatu, manunggal dengan Allah. Seperti Henokh, ya, seperti Abraham, seperti Simeon, ya, banyak contoh-contoh dalam Alkitab, ya. Haleluya. Mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian kita masuk yang kedua, doa Yesus, ya. Doa Yesus. Itu tadi yang pertama, Tuhan mengajari kita berdoa. Ya, doa Bapa kami. Kemudian yang kedua, doa Yesus, ya. Yesus itu setelah meninggalkan dunia ini masuk ke sorga, ya, dia berdoa untuk saudara dan saya. Ya. Jadi dia di sorga itu bukan tengah-tengok, tapi dia terus mendoakan saudara dan saya. Ya. Dia tahu seisi dunia ini, ya. Tahu sampai dasar lubuk hati kita, masalah persoalan kebutuhan kita dia tahu, ya. Dan dia mendoakan kita, ya. Kita ini juga saling mendoakan, ya. Tapi walaupun mungkin kita tidak ada yang doakan, ya, asal kita hidup sesuai firman Allah, ya, terus bertumbuh sampai jadi miliknya Tuhan. Walaupun manusia tidak mendoakan, Tuhan yang mendoakan kita. Jadi mungkin kita sendirian, ya, tidak pernah, mungkin kurang komunikasi, kurang berkenalan, ya, sehingga tidak punya teman. Kalau kita punya masalah, persoalan, mengalami sakit, ya, kita tidak minta bantu doa, ya, kita tidak minta bantu doa kepada siapapun, tidak masalah. Asal kita jadi miliknya, dia mendoakan kita. Amin. Nah, proses, ya, proses jadi miliknya Tuhan ini yang harus kita jalani. Ya. Semua dipanggil, ya. Sedikit yang dipilih. Ya, yang dipilih ini yang mana? Yang mau jalani. Ini caranya jadi milik itu begini. Tek. Urusannya mungkin ya agak ruwet gitu, ya. Waktu dulu zaman-zaman yang gak enak dulu, ya, orang warga negara di luar Indonesia harus ganti nama, harus jadi pindah ke warga negaraan dari asing masuk Indonesia. Itu urusannya zaman dulu itu gak gampang. Sampai ke pengadilan di Jakarta, dikeluarkan suratnya dari Jakarta. Oh, itu ribet sekali. Itu untuk jadi milik bangsa Indonesia, jadi bangsa Indonesia, punya hak milik di Indonesia. Itu ruwet sekali. Juga negara-negara yang lain mau jadi warga negara Amerika, mau jadi warga negara Australia, itu tidak otomatis. Misalnya naik pesawat, terbang ke sana, blok, jadi warga sana. Tidak, saudara. Tidak, sulit sekali, ya. Sampai diakui bahwa itu warga negara yang baru, ya. Itu sulit, ya. Jadi untuk masuk surga, jadi miliknya Tuhan, itu ada proses-proses yang harus kita jalani.
sampai kita nanti diakui, ini loh milikku. Ya. Itu diakui Tuhan, disahkan oleh Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari bagaimana kita jadi milik Tuhan setelah percaya, bertumbuh terus, mengalami perjumpaan dengan Kristus, dimeterai, percaya di meterai Roh Kudus, dilahirkan baru dari Allah, dapat meterai Allah, ya, jadi miliknya Allah. Ya. Bukan berhenti sampai di situ. Oh, aku jadi miliknya Tuhan kok, terus maunya sendiri, tidak bisa. Tetap dalam jalurnya firman Allah, ya. Tetap nurut peraturan Allah, perintah Allah. Ya. Waktu anak Gideon pulang, ya, juga beberapa kali pulang gitu ya. Kalau mau ke luar negeri itu tidak boleh bawa makanan daging gitu, daging sudah mateng ataupun abon segala macam itu tidak boleh. Kalau ketahuan harus ditinggal. Ya. Nah, coba bawa, ya. Pernah bawa apa banyak begitu, tidak boleh masuk, harus ditinggal. Sebab sudah ada persyaratannya. Ya. Jadi kalau kita tidak ngerti ke luar negeri bawa sembarangan, saudaraku ya, bisa ditaruh di bandara sana semua, nggak boleh dibawa. Ya. Ada aturan-aturan, ya, ketat. Ya. Apalagi waktu musim flu burung, flu babi, flu anjing, flu sapi, wah itu bawa makanan tidak bisa masuk. Ya. Dan yang lain-lain. Ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi setelah kita tumbuh terus sampai jadi milik Allah, kita terus pelihara terus sampai, ya, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Jadi doa Yesus itu hanya untuk miliknya, ya. Yohanes 17 ayat yang ke-1 sampai 26 beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari, ya. Itu doa Yesus untuk miliknya. Haleluya. Nah, kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 17, ya. Apa dampak dari kepemilikan ini, saudara, ya? Saya bacakan. Orang yang tumbuh terus, ya, di dalam Tuhan, di dalam jalur firman Allah, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi miliknya, milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Nah ini, hari yang kusiapkan, artinya apa? Sebentar Tuhan akan datang kembali. Sebentar kita juga secara pribadi akan pulang ke rumah Bapa. Itu hari yang disiapkan Tuhan. Saudara dan saya mati kapan? Sudah disiapkan sama Tuhan, betul? Kita tidak tahu harinya, tapi sudah disiapkan. Tanggal sekian, ya, jam sekian, detik sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, kamu berangkat. Itu sudah disiapkan. Rumah di surga juga sudah disiapkan. Ya, tinggal tunggu panggilan, berangkat. Nah, kedatangan Tuhan juga disiapkan, ya. Dimana kita tidak tahu juga, dikatakan tidak ada seorang pun tahu kedatangannya, ya. Tiba-tiba. Nah, ini kita yang sudah jadi miliknya, milik kesayangannya, sudah disiapkan. Nah, kita bersyukur, ya. Saudara saya ini sudah dipersiapkan, diberi pengajaran firman, diberi Alkitab ini satu, ini tidak banyak-banyak buku, satu tok. Ini sudah komplit untuk apa? Persiapan kita pulang ke rumah Bapa, ya. Sebab itu mari saudaraku, ya, Alkitab ini jangan sampai, ya, kita yang cuma sedikit ini jangan sampai tidak ada yang belum baca sampai habis. Mungkin sudah baca satu kali, tambah lagi, ulangi lagi, ya. Sampai lama-lama, ya, ayat-ayat firman Allah ini sekali sering diulang, akhirnya bisa ingat, ya. Apalagi kalau ayat-ayat itu sangat melekat di hati, ya. Di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, nanti Dia bicara. Sebab apa? Firman Tuhan bilang apa? Allah itu bicara, ya. Allah itu bisa bicara bagi orang kudusnya, bagi siapa? Orang miliknya. Kalau bukan miliknya Tuhan, terus gak usah diomongin, ya. Istri saya kalau seringkali, ya, memberikan saya nasihat-nasihat, ya.
Kamu itu bojoku. Bukan bojoku, gak tak omongi, sakarepmu. Kalau istri saya ngomongi bojone orang lain, dipaidu. Iku bojomu ta, mbok omongi iku. Ngamuk-ngamuk, betul enggak? Kalau bojonya sendiri diomongin terus. Ya. Kekurangan, kesalahan, ya. Suami, istri, anak itu diomongin terus. Sebab apa? Kita keluarga miliknya Allah, satu kepemilikan. Tapi miliknya orang lain, ya. Kita nggak bisa mukul, nggak bisa ngajar, ya. Cuma mungkin bisa memberi perkataan yang halus-halus, ya. Bentak-bentaknya nggak bisa. Anaknya tonggo dibentak-bentak, wah gegeran jam. Tapi anaknya sendiri, wah dimarahin, dipukul. Ya, ini milik kesayangan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya itu masih dipukul sama Tuhan, masih dibentak sama Tuhan, masih diingatkan sama Tuhan, itu berarti kita masih menjadi miliknya Tuhan. Bayangkan Petrus itu, salah satu murid yang paling getol dengan Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Satu kali Tuhan mengatakan apa? Hei iblis, mundur ke belakang. Apa enggak geblak? Loh, aku ki anaknya, aku melok Yesus, melayani, kok dipanggil iblis? Sebab tujuannya Petrus tidak cocok dengan hatinya Tuhan. Maksudnya Petrus baik supaya Yesus tidak kena celaka, ya. Tapi maunya Tuhan lain. Yesus harus mengalami penderitaan sengsara, celaka untuk masuk dalam kemuliaan, ya. Jadi Petrus disalahkan, ya. Tapi untung, ya, Petrus tidak mundur, tidak marah, tidak ngambek, tidak pindah gereja, ya. Tetap ikut Yesus. Dia menyadari, iya aku salah, ya. Kalau Tuhan tidak menderita dan tidak mati, ya, dunia ini tidak diselamatkan, ya. Tapi Yesus menderita mati supaya banyak orang diselamatkan. Haleluya. Jadi Tuhan sudah siapkan kita, haleluya, untuk menjadi milik kesayangannya di hari-hari terakhir ini. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi kita akan disayangi oleh Tuhan, ya. Sebab itu mari kita melayani dia. Saudara beribadah ini, ya, melayani Tuhan, ya. Bukan melayani Pak Hendy, Bu Hendy. Saya, Bu Hendy, sekeluarga, ya, buka tempat ini untuk ibadah, ya. Aslinya itu bukan melayani saudara, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani, ya, kita punya motif melayani manusia, ya, kecewa, ya. Kecewa, putus asa, jadi lemah. Tapi kalau kita melayani Tuhan, ini semua untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh karena Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau saya melayani saudara, ya, fokusnya melayani manusia, ya, saat kita mengalami kekurangan, wah, kecewa. Sebab mengharap manusia. Tapi kalau kita mengharap Tuhan, ya, walaupun kehidupan kita mungkin mengalami penderitaan, kekurangan, tidak masalah. Nanti yang gaji kita itu siapa? Tuhan, ya. Amin. Kalau kita melayani manusia itu nanti ada bonusnya, ada upahnya. Yang tahu-tahu waktu kita butuh, pas ada. Itu mana? Itu karena sudah dikumpulkan sama Tuhan, ya. Kita nyicil, kita nabung. Mungkin pelayanan tidak menghasilkan apa-apa, tidak masalah, itu nyantol di sana. Nanti kalau kita butuh, blek, loh kok bisa, dari mana Tuhan? Ya itu tadi. Mungkin Tuhan belum pernah beritahu, itu tabunganmu, ya, tabunganmu dulu, sedikit-sedikit tak kumpulkan di sana. Ya, kamu tidak dapat apa-apa, ya, kamu juga tidak menggerutu, tidak mengeluh, itu tak tabung. Nanti masa tuamu tak berikan, amin. Jadi Tuhan itu luar biasa. Rancangan Tuhan untuk miliknya itu luar biasa. Haleluya. Tuhan menyayangi anaknya seperti melayani dia. Yang ketiga, doa orang benar, ya. Haleluya. Mari kalau kita meningkatkan kekudusan kita dalam Tuhan, ya. Kita dibenarkan oleh Tuhan.
cepat atau lambat doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Kisah 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ya, ini tentang Kornelius. Ya. Haleluya. Tentang Kornelius. Kornelius ini waktu itu belum percaya Yesus. Ya. Dia hanya percaya Allah. Tapi dia sungguh-sungguh dengan Allahnya. Ya. Walaupun tidak kenal Yesus. Ya. Kornelius ini suka membantu pembangunan gereja, suka memberikan sedekah, ya. Hidupnya benar, saleh, ya. Baik sama orang, cinta Tuhan, cinta sesama. Ya. Dia tidak harap apa-apa. Dia melakukan itu dengan tulus ikhlas, ya. Tapi lewat beberapa waktu, ya, malaikat turun ke rumahnya. Wah, ini luar biasa. Malaikat turun ke rumahnya manusia, Kornelius ini. Dan malaikat itu bilang, ya, doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Doa itu naik, juga apa? Sedekah itu naik. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu secara jasmani, ya, kepada sesama untuk pembangunan gereja, untuk hamba Tuhan dengan tulus, dengan suci, dengan murni, itu naik, ya, naik ke sana, saudara. Ya. Jadi apa? Secara tidak langsung kita nabung di sana. Simpanlah hartamu di sorga, ya. Di sana gegat dan karat tidak akan menggerogotinya, pencuri tidak akan mencurinya. Nah, ayat itu benar sesuai ini yang dilakukan Kornelius. Dan Tuhan menjawab, ya. Sehingga, ya, akhir kata Kornelius dan seisi keluarganya percaya Yesus dan diselamatkan. Lewat apa? Doa dan sedekah, ya. Bukan artinya sedekah itu supaya masuk surga, tidak. Sedekah itu menggenapi janji firman Allah. Kita sedekah kepada sesama, kita memberikan kepada Tuhan, ya. Janji-janji Tuhan itu diberkati, ya. Bukan supaya selamat, ya. Kalau kita sedekah misalnya 1 miliar supaya selamat, ya. Minimal 1 miliar. Yang selamat cuma orang yang bisa bayar 1 miliar. Kalau kita sedekah, ya, 10.000, oh gak selamat ya. Wah, ya, sing selamat ya 10.000 ke atas, ya. 1 jutaan itu baru selamat. Tidak. Itu bukan ukuran, ya. Karunia keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Setelah itu kita syukuri, kita doa, kita bersedekah, kita berbagi, kita memberi, ya. Nah, itu semua nanti janji-janjinya Tuhan yang banyak itu digenapi. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Yang keempat, ya. Yang keempat, doa syafaat, ya. Ini juga penting, ya. Ada macam-macam banyak doa. Salah satunya juga doa syafaat, ya. Kita doa untuk bangsa negara, di mana nanti 17 Agustus, ya, bersamaan juga ulang tahun Bu Asmadi, ya. Indonesia ini genap berusia 79 tahun. Betul? Betul. Ya. Saya ngingatnya gampang, ya. Saya lahir tahun 55, Indonesia merdeka 45, ya. Jadi umur saya ditambah 10 pasti betul, ya. Jadi sekarang saya 69, nanti Indonesia ini 79, ya. 79 ini sudah cukup tua, ya. Sudah bonus 9 tahun Indonesia ini, ya. Tapi masih perlu didoakan. Oh, banyak ribut sana sini, ya. Apalagi sekarang ini ada judi online, ada narkoba masih, macam-macam. Aduh. Mari kita dipanggil Tuhan itu untuk mendoakan bangsa kita, ya. Kita tidak tahu nanti, ya, setelah ini diganti Bapak Presiden siapa? Prabowo, ya. Apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Kita berdoa, Tuhan pasti tolong kita, ya. Di mana dikatakan Yeremia 29 ayat 7, kesejahteraan kota di mana kamu aku buang
Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kota kita, kampung kita, wilayah kita ini sejahtera, aman, tentram, itu juga ngefek pada kita. Kalau lingkungan kita kacau, wah, rumah kita ya bisa kena. Ya, pernah beberapa waktu yang lalu ada maling itu disatroni maling. Katanya tiap orang itu akan dijarah satu persatu ya. Mungkin bulan ini rumahnya si besok rumahnya si mau diratani ya, diratani. Padahal ngeratani apa? Ngeratani maling gitu. Maling mau ngeratani. Tapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan amankan. Amin. Kesejahteraan kotamu, tempatmu, RT-mu itu nanti menjadi kesejahteraan kita. Sebab itu mari kita jadi orang yang benar. Ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Haleluya. Besar kuasanya. Jadi kita berdoa untuk keluarga besar kita. Dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kita doa untuk keluarga besar kita, jemaat di mana kita beribadah. Ya, itu menjadi juga kesejahteraan kita. Ya. Haleluya. Juga yang bangsa negara lingkungan kita. Puji nama Tuhan. Ya. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua. Kita tetap berdoa. Ya, dalam roh dan kebenaran, dengan penuh iman, dengan kesungguhan, ya, mujizat itu masih ada buat kita. Mari ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini memiliki roh doa, roh sembahyang, sehingga kami bisa jadi berkat bagi keluarga besar kami, bagi gereja kami, bagi lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami, di mana Engkau tempatkan kami, juga bagi bangsa negara kami. Kami juga senantiasa berdoa supaya mengalami keamanan, kedamaian, kesejahteraan, adil makmur dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami yang sudah kami perbuat sadar ataupun tidak sadar. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Kuduskan kami. Supaya perjamuan kudus ini jadi berkat untuk pertumbuhan iman percaya kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima berkat perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya minta Pak Hadi membagikan. Kita akan nyanyikan suci, 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 suci Allah Bapa. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam sorga, Allah yang di dalam sorga. Bumi langit tunjuk kuasanya, bumi langit tunjuk kuasanya. Kupandang saja padamu, kupandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku, mari Tuhan sucikanku. Suci, 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 suci. Haleluya. Suci,
Tuhan, sucikan kami. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya. Sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kalau ada salah dosa kita kepada Tuhan, kita minta ampun. Kalau kita masih ada orang yang memusuhi kita, juga kita mengampuni. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini firman Allah menjadi berkat buat kita. Perjamuan kudus ini juga menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh haleluya Yesus. Kami mau beres dengan Allah, kami mau beres dengan sesama manusia, sehingga berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Oh, kita boleh menjadi milik kesayangan Tuhan dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami boleh menjadi milik kesayangan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat yang sudah kau sediakan pada pagi hari ini, lewat ibadah pada pagi hari ini, lewat pengajaran doa pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya hal-hal firman-Mu memeteraikan dalam kehidupan kami dan berikan daya ingat kepada kami semua untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan membalas berlipat-kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.